Selamat pagi, ketemu lagi di channel A3S. Untuk adik-adik kelas 5, ayo berlatih lagi yuk untuk menghadapi ulangan akhir semester. Semester 2 ini kita latihan dari bab 7 daerahku kebanggaanku dan bab 8 bumiku sayang bumiku malang materinya. Lalu ini adalah bidang studi IPAS, pengetahuan alam dan sosial. Baiklah, kita langsung ke slide selanjutnya. Tapi sebelum langsung ke soalnya, silakan support channel A3S ini dengan cara subscribe, like, maupun klik tanda lonceng di Google account Anda atau kalian. Adik-adik, just info soal yang kita harus bahas sekarang ini agak banyak ya, ada 5 part ya, 5 bagian. Kemungkinan kakak akan buat partnya menjadi beberapa part untuk YouTube ini. Takutnya kepanjangan karena di sini ada pilihan ganda, lalu pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu maksudnya boleh jawab lebih dari satu jawabannya. Lalu ada lagi latihan menjodohkan, ada 5 soal, latihan isian 5 soal, dan uraian 5 soal. Jadi totalnya sekitar 15 tambah 20 35 ya. Kita akan bikin 2 bagian. Baiklah, langsung ke soal bagian pertama, pilihan ganda. Nomor 1, warisan budaya merupakan benda ataupun atribut tak benda yang merupakan jati diri suatu masyarakat yang diwariskan dan dilestarikan dari generasi sebelumnya untuk generasi mendatang. Berikut ini yang tidak termasuk warisan budaya adalah: A. Kue serabi, pastinya ini budaya. B. Kain ulos, ini juga masuk budaya. C. Upacara bakar batu, ini juga masuk budaya. Yang tidak budaya adalah buku bacaan. Jawabannya D. Nomor 2, salah satu bentuk warisan budaya berupa warisan budaya tak benda. Berikut ini yang merupakan warisan budaya tak benda, yaitu seni teater, kapak batu, kain kuno, kawasan bersejarah. Kayaknya yang merupakan warisan budaya tak benda adalah seni teater. Yang ketiga, berikut ini contoh sumber daya alam yang apabila dipakai mudah dibentuk kembali. Disebut sumber daya alam yang apa ini adik-adik? Yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, terbatas, tidak terbarukan. Yang benar adalah dapat diperbaharui. Nomor 4, berikut ini yang bukan hasil perkebunan. Apa? Ayo, teh perkebunan, padi perkebunan. Apa? Padi perkebunan enggak? Bukan. Kopi perkebunan, karet perkebunan. Yang bukan perkebunan adalah padi, karena padi itu tumbuhnya di sawah, bukan kebun. B. Nomor 5, berikut ini yang bukan faktor pendukung kondisi perekonomian daerah, yaitu faktor pendukung kondisi perekonomian. Yang pertama, A. Infrastruktur, bukan. B. Teknologi, bukan. C. Sumber daya manusia, bukan. D. Sumber daya alam. Berikut ini yang bukan faktor pendukung kondisi perekonomian, yaitu sumber daya alam. Nomor 6, pengalihan fungsi hutan dari lereng bukit untuk pemukiman dapat mengakibatkan apa? Ayo. A. Gempa bumi, B. Tanah longsor, C. Puting beliung, D. Tsunami. Soalnya aja bukit ya, artinya itu akan mempengaruhi kondisi alam. Jadi yang cocok untuk jawabannya adalah tanah longsor. Nomor 5, nomor 7 maksud. Berikut ini yang bukan merupakan dampak negatif penambangan adalah yang bukan merupakan ya. A.
permukaan bumi menjadi berlubang. B. Area penambangan menjadi gersang dan tandus. C. Area penambangan mudah longsor. D. Lahan penambangan subur dan gembur. Yang benar adalah, yang bukan dampak negatif itu adalah D. Lahan penambangan subur dan gembur. Lanjut, soal nomor 8. Perhatikan bencana alam berikut. Ada gunung meletus, ada tanah longsor, ada badai, ada banjir, ada gempa bumi. Pertanyaannya, bencana alam yang terjadi tanpa campur tangan manusia ditujukan oleh apa? Yang pastinya di situ ada gunung meletus tanpa campur tangan manusia. Badai juga bukan campur tangan manusia. Kalau banjir itu pasti campur tangan manusia. Gempa bumi bukan campur tangan manusia. Jadi yang benar adalah 1, 3, dan 5. Lanjut, nomor 9. Banjir di kota-kota besar umumnya disebabkan oleh apa? A. Penggundulan hutan. Nggak mungkin di kota besar ada penggundulan hutan, ya kan? B. Berkurangnya daerah resapan air. Kemungkinan ini bisa karena banyaknya pembangunan di mana-mana di perkotaan. Tapi lihat dulu jawaban selanjutnya. C. Meluapnya air laut. Tidak mungkin karena di mana-mana juga terbentang lautan. D. Tidak adanya saluran air. Tidak adanya saluran air kayaknya tidak mungkin juga, ya. Jadi yang benar, yang merupakan jawaban yang cocok untuk nomor 9 adalah B. Berkurangnya daerah resapan air karena pohon-pohon mungkin sudah tidak ada, sudah jarang ditemukan pohon di daerah perkotaan karena sudah banyak bangunan, apalagi gedung pencakar langit, ya. B. Nomor 9. Nomor 10. Kebakaran hutan dapat menyebabkan apa, adik-adik? Apakah pencemaran udara? Yang pasti tidak. Menurut kalian kebakaran hutan bisa disebabkan oleh pencemaran udara enggak, ya? Kita lihat dulu jawabannya. Kemungkinan bisa. B. Pencemaran sungai. Kebakaran enggak ada hubungan dengan sungai, berarti bukan B. C. Meningkatnya jumlah satwa. Kebakaran enggak ada hubungannya dengan satwa. D. Meningkatnya kesuburan tanah. Justru setelah kebakaran hutan kemungkinan tanah akan subur. Jadi bukan disebabkan oleh kesuburan tanah. Yang pasti adalah pencemaran udara. Yes, benar ya. Baiklah adik-adik, kita selesaikan dulu bagian 1 soal IPAS ini dengan materi yang tadi kakak sampaikan. Materinya adalah apa tadi adik-adik? Yang bumiku sayang, bumiku malang. Oke, kita lanjut ke part 2 nanti. Sampai jumpa.